Ya, alhamdulillah kembali lagi dalam acara kita di Lagi On Air. Ya, baik sahabat Arisalah dan juga sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah. Nah, kita akan kembali membahas ya, melanjutkan pembahasan kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini di tema kita tentang seputar sunnah-sunnah wudhu. Nah, Ya. namun kembali kita undang nih ya, ingat Aha. ya untuk sahabat Arisalah dan juga sahabat keluarga muslim yang ingin bergabung, Mhm. berinteraktif silakan ya di nomor telepon kita di 0617944282. Ya, atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di 085271153456. Iya, Ya, baik. sambil kita menunggu penelpon nih Pak Mhm. Ustadz, kita lanjuti lagi sedikit ya. Iya, kita Aha. Ya, lanjutkan ya. kita lanjutkan sunnah-sunnah dalam berwudu ya. Mhm. Yang keempat itu adalah at-tayamun fi ghuslil yadaini wal qadamaini. Jadi kita mendahulukan yang kanan Hmm. ketika membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Nah, itu memang kanan-kanan dulu. Di apa? Karena itu memang sunnahnya dan itu tidak hanya berwudu ya. Wudhu semua saja ya. Ya, semua karena memang orang yang baik itu pasti mendahulukan yang kanan, sedangkan syaitan Mhm. Mhm. itu memang suka dengan yang kiri-kiri. Terbalik. Oh. Nah, gitu. Seperti dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, eh idza akala ahadukum Ya. au idza syariba falyakul wa yashrab bi yaminihi Yaminihi. wa la yakul bi Bishimali. shimalihi. Nah, begitu ya. Inna Jadi kalau kita syaitan makan minum itu dengan tangan kanan, jangan tangan kiri kiri karena syaitan itu makan dengan akan tangan minum kiri. dengan tangan Kiri. kiri. Ya. Tapi Iya, jangan baik. pula kita lihat teman kita lagi makan, syaitan. Gitu. Boleh. Baik Ustaz, kita tahan ada Oke, penelpon sepertinya silakan. Ustaz. Ya. Halo, assalamualaikum. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ya, dengan siapa dengan dan di mana? Novi di dengan siapa Ibu? Umi Novi Umu Umi Nopi. Nopi Ya, di silakan Deli pertanyaannya Serdang, ya. singkat saja. Deli Serdang, ya. tentang wudhu Ustaz. Mhm. Hmm. Halo Ustaz. Iya, silakan Ya, Ibu. silakan Ibu. Langsung aja singkat aja Ibu pertanyaan Ibu. Kalau tangan kita Waalaikumsalam. ujung jari kita terkena nyamuk apakah harus diulangi? Gimana Ibu? Kalau tangan kita sedikit di ujung jari kita terkena nyamuk apakah harus diulangi? Kalau kita berwudu, Tangan kita terkena darah nyamuk, ujung jarinya terkena darah nyamuk apakah harus berwudhu kembali? Maaf Bu, mohon maaf. Suaranya kurang jelas nih Bu. Iya, berayun-ayun ya, bergema dia suaranya ya. Atau bisa di SMS. ya Ibu silakan nanti SMS aja Ibu ya. Aha. Pertanyaannya soalnya kurang jelas kita terima suaranya Ibu. Ya mohon maaf. Kita khawatir menebak-nebak Nanti tidak sesuai. tidak sesuai dengan Yang pertanyaan. Nanti pertanyaan. boleh di SMS lah. Ya, Nah, boleh di SMS saja SMS nanti lah. silakan kita Boleh. baca. Jadi ujung-ujungnya tadi ada sah atau mengulang wudhu Ya, gitu. gitu. Nggak tahu apa sebabnya gitu. Iya. Ya baik Ustaz, kita mungkin lanjut lagi nih Iya, Ustaz. lanjut dulu Sementara ya. menunggu pertanyaan lainnya. Ya. Kemudian sunnah yang kelima itu adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ya. Ke dalam hidung dan itu kita lakukan dengan serius. Hmm. Ya, kumur-kumurnya betul-betul berusaha untuk mengeluarkan apa yang tak baik, baik itu apa ya, bau ya. Hmm. Nah, kemudian juga betul-betul memasukkan air ke dalam Hidung. hidung Sampai dia terasa tadi Ustaz ya. ya gitu. Bahkan kadang-kadang mata pun ikut merasakan. Iya kan? Baik Ustaz, kita tahan lagi Ustaz. Nah, tidak. Oh. Dan itu ada penelitiannya. Oh. Itu Oh, ada masalah. penelitiannya yang diceritakan oleh para syekh-syekh kita ya. Ah. Ketika kita belajar tentang wudhu waktu itu ya kan, beliau mengatakan bahwasanya ada seseorang yang dia itu terkena penyakit pileks. Selalu pilek gitu. Jadi kata syekh itu, ya udah kamu wudhunya betul lah banyak gitu. Hidungnya. Ya, Masukkan masukkan air air ke hidung. Wudhu itu betul gitu. Hmm. Alhamdulillah diamalkan seperti itu. Alhamdulillah Jadi dia tidak obat penyembuh jadi Ustaz ya. obat penyembuh. Masya Allah. Baik, kita angkat kembali Ustaz lain telepon. Ya, halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ya, dengan siapa di mana? Kami muslim Amran. Ya, silakan Umi pertanyaannya Muslimah, langsung langsung aja singkat aja, Umi pertanyaannya. Muslimah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz yang poin yang pertama itu yang bersiwak itu ya Ustaz. Mhm. Hmm. Kan saya kalau mau tidur itu sok gitu Ustaz. Jadi kalau pas bangun itu ambil wudhu lagi itu nggak tetap tidur lagi gitu. Itu kayak mana Ustaz gitu. Aha, itu bangun tidur untuk sholat malam atau subuh? Ya, Pak, iya kalau
mau sholat malam juga gitu. Iya. Karena kan mau tidur itu udah gosok gigi gitu. Iya. Mhm. Yang kedua ini Ustaz, yang wudhu itu Gimana? kamar mandi kami itu kan menggunakan selang airnya itu kan kecil gitu kan. Jadi kadang air bekas mandi kita itu agak lama gitu keluarnya gitu ya. Iya. Heeh. Jadi bolehkah kita ambil itu Ustaz? Kadang kan takutnya ini ya Ustaz, ketika kita ngambil wudhu itu bisa air yang belum terbuang itu terpetikkan gitu. Iya. Terputus maksudnya ya? Terpetikkan Terpecik, terpecikan. gitu kan. Apakah seharusnya Iya. nunggu sampai itu kering dulu gitu. Tapi kadang saya itu juga Ustaz, nunggu sampai itu baru nanti ngambil wudhu lagi gitu ya. Iya, terima kasih. Ya. Kalau itu Ustaz ini yang 10 yang berdoa itu harus mengangkat tangan gitu sudah ambil wudhu gitu Ustaz. Aha. Atau kadang ada yang saya lihat sambil berjalan gitu membaca doanya gitu. Iya, iya. Itu aja Ustaz. Ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diborong semua pertanyaannya. Ada Iya. berapa? Tiga. Ada Ada tiga tiga pertanyaan pertanyaan. kayaknya. Oke, pertanyaan pertama tadi? Apa tadi Bu Nabil? Iya, itu tadi dia masalah bersiwak Iya. Bersiwak. Dia setelah maksudnya bangun tidur. ya kalau kita tangkap tadi bersiwaknya sebelum tidur aja Sebelum ya. tidur sikat gigi. Jadi bangun tidur kayaknya nggak usah sikat gigi lagi gitu. Oh gitu. Nah memang sunnahnya itu memang dia ya setelah bangun tidur. Oh, Karena memang tetap saja. ya mulut kita ini memang Bakteri. akan terasa bau dia bila dia tidak terbuka. Dia kan tertutup itu berjam-jam kita tidur itu karena dia tidak ada ruang untuk mengeluarkannya. Jadi dia Artinya jadi bau. Bakteri Nah, itu jadi memang berkembang. sunnahnya itu memang bangun tidur Tetap Bersiwak. harus berwudu walaupun sebelum Gosok tidur gigi. sudah bersikat gigi. iya siwak. gitu. Ya. Jadi boleh. Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, Air dijawab air singkat wudhu aja. katanya. Air Tentang keran tadi ya. percikan. Ya Air. kalau percikan dia kan kalau percikannya itu kan begini, kan kalau kita mandi itu kan kalau dalam keadaan bersih kita mandi kan air yang kita gunakan kan tetap suci ya. Betul kan? Iya. Kecuali kalau kita mencuci yang najis, ya mungkin air yang dipakai itu najis. Tapi kalau air yang bersih itu, yang suci, ya, ketika kita mencuci yang suci, ya dia tetap suci. Mungkin nanti dia tidak mensucikan, itu saja. Oh. Nah, kalau jumlahnya sedikit, hanya percikan dan kita berusaha untuk menghindarinya, itu tidak masalah. Allah maafkan itu. Oh, gitu Ustaz. Ya. Enggak gara-gara itu mengulang wudhu kita Ustaz ya. Enggak. Ngulang-ngulang terus ya dia. Karena soalnya ada yang berpemahaman seperti itu. Ini air mustakmal atau Iya, kalau sedikit, ya hanya sebatas sedikit percikan tidak masalah. Nggak masalah, Karena kan ya. kalau istilahnya gini, kita mempermudah, tidak mempersulit dalam urusan agama gitu ya. Nah, kalaupun misalnya dia ingin supaya berusaha tidak sedikit pun terpercik, itu dia sudah masuknya babnya itu bukan masalah boleh tak boleh itu. Itu masalah yang lebih dari itu gitu. Ya. Maksudnya dia sudah masuk kepada mencari yang lebih afdol begitu. Gitu. Sahnya tetap sah gitu. Oh, boleh Ustaz ya. Pertanyaan terakhirnya Ustaz, masalah doa setelah berwudhu. Ini gimana Ustaz? Kita jawab langsung atau gimana? Ya, Soalnya kan- pertanyaannya tentang apa? Masalah doanya apa? Apa doanya gitu? Enggak, Dia doanya. adalah ketika berdoa itu ada yang jalan, Ada yang diam, jalan. Oh, nggak harus masalah. gimana. Nggak masalah, Ustaz. Nggak Salah, masalah. Ustaz, Jadi nggak mesti harus begini. Nggak, Nggak sambil mesti. dia jalan karena Enggak. ngejar udah komat Ustaz Iya, ya. bahkan dia karena ini adalah Ah. doa zikir ya. Doa zikir setelah berwudu itu tidak masalah, tidak mengangkat Tidak tangan angkat pun tangan nggak pun masalah. nggak apa-apa Ustaz ya. Aha. Baik, alhamdulillah. Baik, kita langsung angkat lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Iya. Dengan siapa? Di mana Ibu? Dengan Aisyah di Sedang Badagi Ustaz. Nah, Aisyah, Ustaz, lagi silakan Ukti, pertanyaannya singkat silakan. saja. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak mau bertanya tentang ini Ustaz. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama itu apakah sah wudhu kita Ustaz kalau kita nggak kadang kan terlupa menghirup air masuk ke dalam hidung itu Ustaz. Apakah itu kita perlu mengulang wudhu gitu Ustaz? Ataukah pas kita dengan 3 kali mengambil wudhu ke hidung itu 3 kali kita hirup gitu Ustaz? Ataukah cuma sekali aja gitu Ustaz? Iya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua tentang ini Ustaz.
Kalau kita kan ambil wudhu itu kan dalam bak besar gitu Ustaz ya, kan nggak menghidupin air lagi itu Ustaz, dalam satu bak itu ya untuk mandi itu kan Ustaz. Tapi beda dengan untuk WC-nya beda ya Ustaz, itu untuk hanya untuk mandi itu Ustaz. Nah, bolehkah kita ngambil air wudhu di situ gitu Ustaz? Ya. Itu saja pertanyaannya Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Abu Nabil. Pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan pertama masalah memasukkan air ke hidung, Ustaz. Ya. Nah, itu Kalau lupa gimana? lupa gimana? Atau Iya. berapa kali? Memang kalau kita bahas itu kan termasuk sunnah ya. Iya. Dan sunnah itu kalau ditinggalkan Iya. tidak masalah. Mhm. Cuman ada sebagian ulama yang menganggap ketika berwudu ya, ketika berwudu memasukkan air ke dalam hidung itu termasuk bagian dari wajah. Oh. Bukankah wajah yang kita basuh ini, kita cuci ini adalah termasuk rukun? Iya. Iya. Betul? Betul. Dan masuk kan hidung kan termasuk wajah ya? Iya. Betul. Kalau di wajah nggak ada hidungnya ngeri juga. Nah, jadi itu kata sebagian ulama, kalau dia tidak tidak memasukkan air ke dalam hidungnya, berarti dia kurang Betul. dia dalam Rukun. membasuh wajahnya. Mhm. Nah, karena itu hukumnya wajib gitu. Hukumnya wajib. Berarti kalau tidak Ya, batal gitu. berdosa gitu. Dosa. Nah, jadi tapi tidak membatalkan. Oh. Karena kan tetap wajah dibasuh. Mhm. Nah, gitu. Jadi dia kalau dia sunnah ya jelas, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau dikerjakan berpahala. Tapi kalau wajib Itu Nggak boleh. masalah, Ustaz, ya. ya wajib. Tapi Artinya- wajah kan tetap dibasuh ya. Berarti dia mengurangi gitu. Mengurangi hal yang sempurna, wajib. Ustaz, Dan ya. dia dapat ancaman begitu. Ya. Gitu dia. Untuk jumlah Ustaz, Ah, itu. haruskah Jadi yang 3 kali atau sekali aja boleh? tapi kalau lupa ya dimaklumi lah kalau lupa. Boleh lupa. Ya kan? Ah. Kalau lupa. Kemudian berapa kali Ustadz? Ya sekali cukup. Kalau 3 kali juga tidak apa-apa. Oh. Kali cukup, boleh 3 kali nggak apa-apa. Kemudian Kemudian yang kedua tadi ya sebenarnya dia udah Ustaz jelaskan sebenarnya sih sedikit tadi, mungkin bisa oh diulang ya Ustaz. betul, bisa diulangi. Masalah berwuduk di atas WC itu ada WC-nya dengan yang nggak ada WC-nya sama sekali, itu bagaimana ketentuannya? Jadi memang ketika kita berwudu itu memang membaca basmalah ya. Baca basmalah. Dan basmalah itu bisa dijaharkan, bisa disirkan. Dan sunnahnya dijaharkan, tapi jahar biasa aja, kita aja yang dengar gitu kan. Nah, jadi kalau yang dilarang itu memang tempat pembuangannya itu gitu. Jadi kita berada, kan dia biasanya kan terbatas itu kan. Iya. Hanya berapa kali berapa itu kan. Dan sedangkan yang selebihnya itu kan itu bukan untuk buang hajat. Itu kan untuk mandi, untuk cuci-cuci gitu kan. Nah, kalau di situnya ya tidak boleh dijaharkan. Kalau di luarnya boleh. Gitu. Tapi ingat, kita membahasakan antara boleh tak boleh. Tapi kalau ditanya mana yang baik dan lebih baik, lain lagi ya. Iya. Ya lebih baik ya jangan dijaharkan, itu saja. Oh. Karena kan adab itu, sopan santunnya kan. Karena itu kan kalamullah yang disucikan gitu. Masa di kamar mandi baca-baca Quran gitu. Kalau kita maksudnya begini, kalaupun boleh dia, karena kan bukan di tempat apanya ya, buang Bukan hajatnya. WC-nya. Karena ada juga khusus tempat toilet itu aja kan. Dan ada bisa mandi di situ. Nah, kalau di situ memang dilarang, jelas. Oh, gitu. Tapi kalau yang ada gabung misalnya toiletnya ada juga tempat bak mandinya gitu ya. Nah, di tempat bak mandinya itu kita membaca bismillah boleh gitu. Boleh gitu. Tapi ingat gitu. Lain halnya nanti kalau dalam bentuk adab menjadi yang lebih baik ya janganlah gitu. Karena kan orang, apalagi orang awam gini kan, kita ketika melihat ada orang baca-baca Quran di kamar mandi, ini kan kan aib gitu ya. Padahal karena dia nggak tahu aja hukumnya masalahnya. Apalagi orang itu kan melihat kan bukan masalah boleh tak bolehnya saja, tapi ada yang baik lebih baik, ada yang kurang baik gitu. Itu saja sebenarnya. Terkait airnya Ustaz, nggak masalah kita mengambil wudhu airnya di satu bak di tempat apa pembuangan Baknya tadi. kamar mandi tadi. Ustaz. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang jelas dia suci dan menyucikan, itu saja. Masya Allah. Jadi ya, kadang kita Tapi ada kalau dengar- memang ada bak yang lain yang diambil di sana kenapa gitu kan? Itu tadi saya bilang ada masalah boleh tak boleh gitu ya. Kemudian ada yang baik lebih baik. baik gitu maksudnya. Kalau memang ada di bak di situ aja lah gitu kan. Iya kan? Ya, betul, Artinya kalau misalnya kita untuk ngambil nyuci sayur misalnya kan pasti yang kita ambil yang di bak itu kan. Iya. Iya. Misalnya mau nyuci sayur ini mau masak. Ini kan ada bak untuk di toilet dan ada bak untuk mandi. Ya ketika nyuci sayur yang mana kita ambil? Pasti yang Mbak mandi, Ustaz. Bak mandi lah.
Karena Karena kurang kan lebih itu Ustaz ya. maksudnya begini, bukanlah masuk ke dalam itu kotoran kita. Kotoran, Cuman ya. kan kotoran itu ketika keluar kan mengeluarkan bau ya. Heeh. Mungkin nempel-nempel juga di permukaannya itu kan gitu. Artinya kita pasti memilih yang terbaik gitu Yang Ustaz ya. terbaik gitu aja lah Betul. bahasanya. Masya Allah. Oke. Baik, sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah ya. Mungkin kita akan jeda sejenak. Ya. Iya. Ya. Kembali kita undang buat sahabat Arisalah yang ingin bergabung ya, silakan gunakan line telepon kita di 0617944282. Atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di 085271153456. Iya, baik, kita akan jeda sejenak, tetap di Lagi on Air.